Salam jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini pembacaan Alkitab yang akan menjadi renungan kita adalah bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Semoga apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus itu juga menjadi nasihat yang indah bagi kita sekalian, supaya kehidupan kita semakin baik dan semakin layak di hadapan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasihat apakah yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus? Kali ini tentang hal makanan. Dan di balik nasihat tentang makanan tentu mengandung makna yang lebih dalam lagi, yang bisa kita tarik suatu kesimpulan dalam kehidupan kita, dalam cara kita hidup dengan sesama kita. Ketika kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan, lalu membuat orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan kebahagiaan. Itu yang seharusnya terjadi. Nah, saudara-saudaraku, hal makanan yang terjadi pada saat Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus ini membuat mereka terpecah. Hal makanan saja membuat terpecah. Tetapi Rasul Paulus katakan justru dari sana dia melihat kenapa ada perpecahan. Blok 1, blok 2. Ini berbicara tentang blok-blokan. Blok 1 bicara apa, blok 2 bicara apa. Blok 1 maunya bagaimana, blok 2 maunya bagaimana. Kita ambil saja blok 1. Blok 1 ini maunya mereka kalau ada acara yang namanya acara makan-makan, perjamuan, itu menunggu kehadiran semua orang, barulah makan dengan tenang, barulah makan dengan sukacita, barulah makan dengan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena melihat, oh, saudara-saudaraku kenyang, mereka kenyang, aku kenyang. Berarti ada keadilan, berarti ada kesetaraan, berarti ada kebersamaan. Ini yang penting. Tapi yang kedua, blok kedua, mereka yang membawa makanan dari rumah. Rupanya kalau melakukan perjamuan itu masing-masing bawa dari rumah, saudara-saudaraku. Lalu ketika sampai di situ, mereka merasa ini makanan yang kami bawa dari rumah. Oleh sebab itu tidak ada yang melarang kami untuk kami makan, bahkan ketika kami mau menghabiskan makanan ini. Dan rupanya penggemar blok kedua ini ada.
Itu yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Nah, saudara-saudaraku, kalau tadi blok pertama kita melihat adanya keadilan, kesetaraan, kebersamaan yang indah. Blok pertama. Lalu yang blok kedua ini apa yang kita lihat? Tentu saja yang kita lihat adalah egois. Ya, keegoisan, ketidakpedulian terhadap yang lain. Dan di sini juga ada, ya, terlihat tersirat keserakahan. Artinya mereka tidak mau menunggu yang lain datang. Pokoknya ini makanan saya bawa dari rumah, saya habiskan sendiri, suka-suka saya. Saya makan yang banyak, saya tidak peduli yang lain. Serakah, tidak adil, ya, tidak membuat orang bahagia, tidak ada kesetaraan, tidak ada kebersamaan. Yang ada keegoisan dan keserakahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak lagi berbicara soal makan berarti, ya. Yang kita mau bicarakan adalah soal kebersamaan, soal keadilan, ya, di mana kehadiran kita, perilaku kita, budaya kita itu mendatangkan kebahagiaan bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Terutama pertama di dalam jemaat itu sendiri. Di mana kita saling memperhatikan. Di mana kita menempatkan kepentingan orang lain, ya, sesudah atau kepentingan orang lain lebih diutamakan daripada kepentingan sendiri. Kenapa? Kenapa harus orang lain yang kita pikirkan? Itulah kita. Itulah realnya kehidupan orang Kristen yang mengasihi sesama, yang percaya bahwa ketika kita memperhatikan orang lain, Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan membiarkan kita, tidak akan menutup matanya terhadap kita untuk segala kebutuhan yang akan memenuhi seluruh keperluan kita. Ya, jadi sesuatu yang kita butuhkan untuk memenuhi keperluan kehidupan kita. Dan itu dilihat oleh Tuhan Allah. Dan Dia melihatnya ketika kita memperhatikan orang lain, memperhatikan sesama. Itulah memang kehidupan orang Kristen. Kehidupan yang tidak mementingkan diri sendiri. Disitulah letak kepedulian, letak kasih kita kepada sesama. Sehingga kehidupan Kristiani kita tidak hanya kita nikmati dalam kungkungan kehidupan kita saja. Sebab kehidupan kita yang percaya kepada Allah, realnya harus dilihat oleh sesama. Supaya orang lain melihat betapa mulianya, betapa agungnya Tuhan Allah. Yang kita percaya bahwa Dia memperhatikan seluruh umatnya. Melalui siapa? Ya melalui kita. Melalui orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Khususnya untuk jemaat GPIB Siloam yang minggu lalu telah melaksanakan satu kegiatan indah. Berbagi kasih
mengumpulkan sembako, paket demi paket untuk dibagikan kepada saudara-saudara dalam lingkungan sendiri dulu yang membutuhkan, lingkungan kita yang membutuhkan. Dan saudara-saudara kita yang merasa punya cinta kasih yang lebih yang diberikan Tuhan, mereka berbagi. Itu adalah real kehidupan dalam cinta kasih Kristus yang telah dijalankan. Dan saya percaya saudaraku-saudaraku yang lainnya dimanapun berada, juga dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya pada saat ini, kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk berbagi kasih kepada sesama, supaya ada keadilan, supaya ada kebersamaan, supaya kasih sayang nyata, supaya orang lain berbahagia. Orang lain berbahagia, kita pun ikut berbahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kebahagiaan dan membahagiakan orang lain menjadi prioritas kita, maka secara otomatis egoisme kita rendahkan, kita tekan, bahkan kita hilangkan. Sehingga cinta, kasih, kepedulian itulah yang nyata. Otomatis nyata, dan tanpa kita sadari, kita telah melakukan yang terbaik di mata Tuhan dan di mata sesama. Tidak hanya ego kita yang kita tekan dan menurun, bahkan hilang, tetapi sifat serakah kita otomatis tergerus, terhanyut, karena kita lebih melihat kepada kebutuhan sesama kita. Kita lebih memperhatikan sesama kita. Dan tentu saja ketika kita memperhatikan sesama kita, jangan pernah takut untuk kita berkekurangan. Ya? Karena orang-orang yang kita perhatikan, doa-doa mereka yang mereka naikkan kepada Tuhan, mereka akan sebut namamu, nama kita. Mereka akan menyebutnya dengan sukacita. Mereka akan menyebut nama kita dengan bahagia dalam setiap doa-doa mereka. Itulah kebahagiaan kita. Didoakan oleh sesama, mendoakan sesama, berbagi kasih kepada sesama, dan Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya kembali kepada kita. Itu hal mengasihi. Itu hal kepedulian yang Rasul Paulus mau ajarkan kepada jemaat di Korintus. Dan kali ini juga untuk mengingatkan kita akan kehidupan yang baik, benar, layak di hadapan Tuhan, yaitu memperhatikan sesama, peduli kepada sesama. Dan percayalah, apa yang kita lakukan tidak akan berpulang dengan sia-sia, karena kita melakukannya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, karena kita melakukannya dalam rangka mengasihi sesama, karena kita melakukannya untuk membuat kita bahagia. Saudara-saudaraku, adakah kita berbahagia ketika kita berbagi? Atau kita murung ketika kita harus berbagi?
Saya percaya saudara-saudaraku justru merasa berbahagia, tidak merasa dirugikan, tetapi justru merasa diuntungkan. Sehingga keinginan untuk berbagi akan terus menjadi agenda yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa setiap hal yang kita lakukan untuk kebaikan berbuah manis untuk kita, untuk seisi rumah tangga kita, bahkan untuk keturunan kita. Karena Tuhan memperhitungkan kebaikan-kebaikan kita untuk orang-orang yang kita kasih. Dan demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk berbuat baik. Tekan egomu dan berikan cintamu kepada sesama. Dan lihatlah betapa banyak orang mengasihi, mencintaimu, sebagaimana Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus mengasihi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber kehidupan, melalui putranya Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, akan melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya kepadamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.